Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Amin. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Jadi nanti yang enggak masuk surga itu, yang masuk neraka hanyalah orang yang tidak mau masuk surga. Yang mau masuk surga, semua akan masuk surga. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menolak aku, yang mentaatiku, dialah orang yang masuk surga, dan yang menolak aku, yang bermaksiat kepadaku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ini ternyata tidak diperlukan kekayaan. Untuk bisa mentaati Allah ini tidak diperlukan pangkat dan jabatan, tidak diperlukan popularitas, bahkan tidak diperlukan kesehatan. Sering kita lihat ada orang sakit dipapah ke masjid, merangkak dia ke masjid, nyasar dia di masjid, dulu di kursi roda, kuat tabung infus. Dia tidak sehat tapi mampu mentaati Allah. Apa yang diperlukan untuk bisa mentaati Allah hadirin sekalian? Ternyata satu saja, iman. Jadi perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Maka iman ini harus diusahakan hadirin sekalian. Nabi yang ajarkan kita, jaddidu imanakum. Tingkatkan iman kalian, kata Rasulullah. Usahakan iman kalian, perbaharilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian, kata Rasulullah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau sendirian zikirkan, Pak. Tapi kalau jumpa orang jangan zikir, dakwah. Ya, dakwah itu adalah zikrul akbar. Zikir yang paling besar itu dakwah. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi menanam di hati umat. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Maka untuk bisa hadirin sekalian mencintai Allah, syaratnya apa? Mengenal Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Sibukkan diri dengan Allah. Orang yang sibuk dengan anak istri, dia akan mengenal sifat anak istrinya. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat temannya. Orang yang sibuk dengan ternak-ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya Allah. Bangun tidur ingat Allah, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa sampai tidur lagi ingat Allah. Kalau bicara pasti ada asma Allah dalam setiap kalimatnya. Jadi kalau kita mau melihat siapa orang yang mengenal Allah, siapa orang yang beriman, itu mudah sebetulnya. Ya. Suruh orang itu bicara 5 menit, Pak. Dengarkan. Dari pembicaraan orang itu kita bisa kenal orang ini mengenal Allah atau tidak. Ya. Orang-orang yang mengenal Allah hadirin sekalian, dia tidak mungkin memulai sesuatu tanpa bismillah. Mengakhiri dengan alhamdulillah. Tidak mungkin dia akan berjanji, nanti kita ketemu sore jam 4 ya, aku tunggu kamu di mall. Itu perkataan orang yang tidak mengenal Allah, Pak. Kalau orang mengenal Allah, dia akan katakan apa? Insyaallah nanti jam 4 itu. Ya, jadi yang mulai hari ini nih, saya ingatkan ya, mulai hari ini berbicara, libatkan Allah. Kalau menulis, libatkan Allah. Kalau memuji anaknya cantik, istri cantik, katakan Masya Allah. Tidak perlu Bapak hari-hari ingatkan anak siapa ini.
Orang tahu itu anak bapak. Yang perlu bapak ingatkan, ciptaan siapa ini? Masya Allah, cantik kali cucunya kakek. Ciptaan siapa ini? Ciptaan Allah. Nah, maka untuk memperbaiki hati hadirin sekalian, perbaiki lisan. Nih, kalau ingin memperbaiki hati, perbaiki apa? Lisan. Kalau meninggal seseorang, hilang barang, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau jumpa, katakan Allah jumpakan kita. Kalau berpisah, Allah pisahkan kita. Kalau hidup, Allah hidupkan kita. Kan apa susahnya menambah Allah di depan kata-kata kita, Pak? Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, ateis semua. Allah tidak ada katanya, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Maka Allah berkali-kali memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim, hadirin sekalian. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kalau bapak hari ini menderita, susah hidupnya, aduh masalah datang silih berganti, itu bukan Allah yang mau. Oh ini Allah kehendaki saya habis maksiat ini. Aku ini mencuri ini takdir Allah. Bukan, itu kurang ajar sama Allah. Habis berzina ini kan sudah ditakdirkan Allah, ini aku masuk neraka. Tidak. Allah mewajibkan seluruh hambanya masuk surga. Buktinya apa? Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Ya, itu buktinya Allah wajibkan kita masuk surga. Nah, maka Allah katakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, maka janganlah saling menzalimi. Suami tak boleh zalim kepada istrinya. Istri tak boleh zalim kepada suaminya. Tetangga tak boleh zalim kepada tetangga. Bapak mau bikin rumah ketinggian, mau naik lantai 7, lantai 5. Izin tetangga. Jangan zalim. Terhalang cahaya matahari masuk ke rumah orang gara-gara rumah bapak ketinggian. Terhalang angin masuk udara segar ke rumahnya. Kalau dia tak izinkan, bapak cari hutan sana, gunung sana, bikin rumah yang tinggi di sana. Jangan di tengah kota. Minta izin Pak ya, aku mau bikin rumah agak tinggi dikit. Minta keridoannya. Ini sebagai uang kompensasi ini. Ridho enggak? Silahkan Pak. Baru halal tuh, boleh. Masa istri kita masak gulai kambing, tercium sama tetangga, tak dibagi tetangga. Dia cuma dapat wangi, zalim. Masalah di akhirat nanti. Bapak belikan anak cucunya mainan, anak mainan. Dilihat sama anak tetangga, menangis anak tetangga. Itu pun dipertanyakan di akhirat. Ini kata Kezeron, maka kalau belikan mainan anak, pikir juga anak tetangga, jangan sampai zalim kepada anak tetangga. Belikan mainan 2, tapi jelaskan ke istri, Pak, jangan salah paham nanti. Istri pikir kau beli 2, jangan-jangan anak dia juga kacau lagi. Niatnya mau menghidupkan sunnah, tapi jadi masalah. Fala tazalamu, kata Allah, jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun, kalian semua tersesat illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku pasti beri kamu hidayah. Meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi tidak mau hidayah, Allah tak bagi. Allah tak kasih. Meskipun tadinya seorang pembunuh, preman, pemabuk, penjudi, pencuri, pezina, tapi ketika dikatakan ya Allah
beri aku hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Allah bagi. Seorang pemuda di Mekah, nama saja ditakuti oleh orang-orang. Dia hunus pedang berteriak, merah matanya, "Aina Muhammad?" "Mana kau lihat Muhammad?" "Kenapa Umar kau marah-marah?" "Aku mau penggal leher Muhammad. Aku mengaku Nabi." Kata satu orang, "Saat itu saya Muhammad. Ayo Umar, kau urus dulu adikmu Fatimah sudah ikut Muhammad." Emosi Pak, datang dia ke rumah dia, didobrak pintu rumah dia, tampar dia berdarah. Ternyata di tangannya adiknya Fatimah, adiknya Sayyidina Umar berkata, ada lembaran-lembaran Quran, surat Toha. Ternyata di dalam hati Sayyidina Umar ada rasa ingin tahu. Apa yang ada di tangannya? "Umar, kau najis Umar. Jangan sentuh, ini kalamullah, ini kitab suci Al-Quran. Kasih dia." "Tidak. Kalau kau mau mandi dulu, bersihkan badanmu dulu, baru kau lihat." Ternyata Sayyidina Umar mau diletakkan pedangnya. Allah beri hidayah. Kalau ada Nabi setelah Abu Rasulullah, Umarlah Nabi. Orang yang hendak membunuh Nabi sekarang terbaik di sisi Nabi di Madinah. Maka jangan pernah menghina para pelaku maksiat, jangan pernah menghina para pendosa. Karena kalau suatu hari dia mengangkat tangan kepada Allah, Allah turun tangan. Minta Allah, ya Allah beri hidayah, Allah bagi hidayah. Pasti dikasih hidayah, pasti dikasih hidayah. Kau berjalan kepadaku, kata Allah, aku berlari menghampirimu. Kau berjalan, aku berlari. Coba lihat hari ini, beberapa minggu ini, semua itu orang-orang terkenal dapat hidayah, masuk Islam. Alhamdulillah, sebab saya, di tangan saya dia bersyarat. Mungkin sebelum saya sudah ada banyak orang dakwah dia. Di dakwah itu seperti orang menimang mangga, bukan saya hebat, tidak. Mangga pertama belum bergerak timbangan, mangga kedua belum bergerak timbangan, mangga ke-19 belum bergerak timbangan, mangga ke-20 bergerak timbangan. Nah, saya mangga ke-20 itu loh. Sudah ada 19 mangga sebelumnya. Tapi saya selidiki kenapa orang-orang itu dapat hidayah? Karena mereka ingin tahu tentang Islam. Dr. Richard Lee mengundang puluhan ulama untuk datang ke podcast ini. Semua ustaz diundang, yang mau datang dia undang. Bobon Santoso sudah beri makan 1 juta orang. Dia sekali masak itu 1.000 orang, 1.000 porsi. Dia sudah di 1.000 titik katanya. Nah, di titik ke 1.000 kemarin di masjid saya, syahadat login. Takbir. Allah. Sebentar lagi banyak nama-nama besar akan masuk Islam. Janji Allah jelas, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau nanti pertolongan Allah sudah datang, semua orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Maka bertasbihlah kata Allah dan beristighfar. Semuanya Allah yang Maha menerima taubat. Amin. Amin. Jadi hadirin sekalian, minta hidayah kepada Allah, pasti Allah bagi hidayah. Ya ibadi wal hamba-hambaku kullukum ja'in. Kalian semua lapar. Ila man an'amtuhu, kecuali orang-orang aku berikan makanan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku niscaya beri kalian makan. Kalau habis beras di rumah, mintalah makan sama Allah. Ibu-ibu nih, nggak ada makanan di rumah, minta sama Allah. Jangan minta sama suami, jangan minta sama tetangga, jangan minta sama makhluk. Berharap sama makhluk kecewa. Hari ini pernah kita lapar minta makan sama Allah? Lapar nih ya Allah, yang kebayang bukan Allah nasi padang, warteg mana bisa ngutangin saya. Cobalah sekali-sekali kalau lapar minta makan sama Allah. Ya ibadi wa hamba-hambaku kullukum 'arin, kalian semua bertelanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang berikan pakaian. Fastaghsuni, mintalah pakaian kepadaku, uksikum, aku beri kalian pakaian. Ya ibadi wa hamba-hambaku innakum tuhti'una bil-laila wan nahar, kalian berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari, kata Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang Maha memberikan ampunan atas seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Meskipun dosa kita seisi bumi ini sebesar gunung, ampunan Allah lebih besar. Yakinlah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Allah mencintai hambanya, kata Nabi SAW, 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah Maha Baik, Allah begitu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tapi hari ini yang digambarkan di dakwah-dakwah Allah itu jahat, Pak. Kau ini masuk neraka ini, kau ini. Ini celana ini neraka kamu ini, bakar sama Allah kamu ini. Bukan begitu dakwah Nabi.
ayat surga sampai kepada umat, ayat neraka baca sendirian, menangislah di hadapan Allah. Itu kan. Neraka itu baca sendirian, surga kabarkan ke orang. Hari ini kebalik-balik, surga untuk sendiri, neraka untuk orang. Apa begitu yang Nabi ajarkan? Sampaikan kabar gembira, kau ucapkan la ilaha illallah tuflihun. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah pegang sendal Nabi berlari ke pasar. Siapa saja yang ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Panggil Sayyidina Umar. Pukul ada yang kamu sampaikan. Nanti orang tidak sholat lagi. Orang kamu puasa. Ya, Pak. Kalau untuk sekedar masuk surga, Pak, cukup dengan sekalimat itu. Kalau hanya ingin masuk surga. Kenapa kita hari ini mujahadah, puasa di siang hari, kemudian di malam hari sebentar lagi tahajud tarawih ini, habis itu malam lagi bangun lagi. Kita tidak bermaksiat kepada Allah, kita tahan syahwat kita, tidak berzina, tidak berjudi, tidak minum khamar, tidak mencuri. Kita sholat 5 waktu di masjid, bahkan sibuk naik gunung turun gunung pergi berdakwah dengan orang-orang tua saya tidak bagian dalam semua. Jenderal berapa orang hadis ini? Itikaf berapa hari pagi? Pada 3 hari di sini. Apa itu? Karena kita ingin masuk surga tanpa transit di neraka. Kalau hanya ingin masuk surga saja, Pak, gak usah macam-macam. Udah syahadat pasti masuk surga. Sampai Abu Dzar bertanya, meskipun dia seorang dia, meskipun dia seorang pembunuh dia, meskipun dia seorang pelaku maksiat dia. Sampai 3 kali, meskipun Abu Dzar tidak suka, Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan minta surga, minta selamat dari azab Allah. Nih, kalau surga udah di tangan misalnya ini calon raja di surga semua nih. Tapi berapa lama digoreng saya nggak paham, saya nggak tahu itu urusan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Janji Allah kepada orang yang sholat 5 waktu di masjid. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Berkah itu cukup, Pak. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Berkah itu seperti manis pada gula. Apa gunanya gula satu kontainer tapi tak manis? Ya. Di dunia janji Allah kepada orang menjaga 5 waktu di masjid. 5 waktu bukan 5 sekedar sholat, tapi berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan. 5 janji Allah di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Dikubur selamat dari sisa kubur, bebas dari sisa kubur. Kemudian menerima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Takbir. Bapak kalau mau masuk surga tanpa hisab, Pak, mulai hari ini jaga 5 waktu di masjid. Oh, saya di rumah, Ustaz, di rumah sholatnya. Apa ancaman sholat di rumah? Kata Nabi, sungguh ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Ternyata Nabi mengancam akan membakar rumah orang sholat fardu di dalamnya. Kita laki-laki ini sholatnya di mana? Di masjid. Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Tak temukan jalan keluar, keluar jalan-jalan. Nah, itu bagian dari. Suntuk sekali dunia ini rasanya nih. Sekarang kita belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Saya baru pulang pada Labuan Bajo 40 hari. Mati handphone, 40 hari nggak dengar suara istri, nggak dengar suara anak. Belajar mati sebelum mati. Mengamuk orang, Pak, bukan hanya keluarga yang marah. Teman-teman pun, oh saya nggak setuju ini anak-anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, Pak. Protes semua. Padahal saudara saya sekali 6 bulan dia pulang naik kapal, Pak. Nggak ada yang protes. Untuk urusan dunia, tapi urusan agama ini memang berat. Ya, makanya sekali-sekali saya ajak bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak ya, sekali-sekali menghilanglah dari dunia ini, Pak. Menghilang tapi bisa pulang. Suatu hari menghilang nggak pulang lagi, fix. Pergi tapi bisa kembali. Suatu hari pergi nggak balik-balik lagi selama-lamanya. Di dunia nggak ada yang pasti selain mati. Nggak ada yang pasti selain mati. Ya. Semua akan meninggalkan kita. Istri yang kita cintai meninggalkan kita. Kalau nggak kita meninggalkan mereka. Anak yang kita bangga-banggakan meninggalkan kita. Teman-teman akrab kita meninggalkan kita. Siapa yang tidak meninggalkan kita? Hanya Allah.
Sungguh mamang orang yang di dunia gak kenal dengan Allah. Dia kenal cuma dengan makhluk saja. Nah, iman itu di sini letaknya pada dalam hati, bukan di desa. Iman yang tidak masuk ke dalam hati, kata para ulama, seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. No power, tidak ada kekuatan apa-apa. Ini tentara banyak, polisi banyak. Gimana kira-kira peluru nggak masuk senapan, Pak? Lemparkan ke harimau, yang mati kita, bukan harimau. Ya, maka masukkanlah iman ke dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada musang di dalam kandang, jangan berharap ayam akan masuk ke dalamnya. Bersihkan musang itu, keluarkan musang, bersihkan kandang, maka ayam akan masuk dengan tenang. Ini keluar ini dalam rangka membersihkan, mengusir musang itu, supaya cabut hubbud dunia dari hati. Khuruj fisabilillah. Cobalah sekali-sekali bapak-bapak yang mendengar suara saya ini, Pak. Nikmati 3 hari bermesra dengan Allah. Bermesra, 10% saja waktu. 24 jam satu hari, bagilah 2,5 jam untuk masjid. Sisanya uruslah dunia. Ya, khususkan waktu bermanja-manja dengan Allah. 30 hari Allah bagi sebulan, 27 hari kita urus dunia kita masing-masing, 3 hari kita menyendiri. Ya, kita bermunajat kepada Allah, menangis di malam hari, berkeringat di siang hari. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala. Kata Nabi, adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Biar gak takut mati, saya buatkan lagunya itu. Biar orang gak takut mati, orang dengar mati, janganlah mati-mati dulu bang. Padahal namanya sudah dalam genggaman malaikat Israel harus berangkat hari itu ke akhirat. Berapa banyak orang yang ingin bertaubat besok pagi. Besok aku taubat bang, hari ini aku mau party dulu katanya. Dia tidur, dia tak bangun lagi. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Bagaimana hidupmu, kata Nabi, begitulah matimu. Bagaimana matimu, begitulah nanti kamu dibangkitkan di akhirat. Orang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Tapi orang-orang yang suuzon, dia bilang suuzon, sangka buruk, nulis yang buruk, bicara yang buruk, melihat yang buruk, pikir yang buruk, sangka buruk. Ini hati orang ini buruk. Orang hati buruk, hidupnya buruk, matinya buruk. Tapi kalau sangka baik, hati baik. Kalau hati baik, hidup baik, mati baik. Ya, nanti banyak orang masuk surga. Ternyata bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Ini maha baiknya Allah itu buktinya apa? Setiap niat baik yang dibuat dicatat pahala. Siapa yang berniat menghafal Quran, kata Rasulullah, lalu dia mati sebelum menghafal Quran, nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang yang telah sempurna hafalan Quran. Siapa yang berniat mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, semuanya radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Man tasabbaha min qaumin fa huwa min, siapa ikut satu kaum, Allah kelompokkan dengan orang yang diikutinya. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai para sahabat, cintai asyara mubasyirin, orang-orang yang telah dijamin surga, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai orang-orang saleh, karena surga akan indah tanpa orang-orang yang kita cintai. Hadirin sekalian, niat baik dicatat pahala, niat buruk tak dicatat dosa. Baik Allah. Kalau direalisasikan niat baik, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Tapi niat buruk tak dicatat dosa. Ketika dia buat maksiat, malaikat atid mau catat, ditahan sama Allah karena itu. Tunggu sebentar. Atid, tunggu sebentar. Mungkin sebentar lagi hamba aku akan bertaubat. Dalam kitab Fadilah Sedekah, 6 jam ditunggu. 6 jam itu. Kalau bertaubat, tidak jadi dicatat. Maka hadirin sekalian, angkat tangan. Menyerahlah kepada Allah sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Semoga apa yang saya sampaikan berkesan dalam hati, yang berniat mengamalkan dan menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.